Kalian pernah nggak sih ngelihat berita soal Amerika Serikat lagi kirim pasukannya besar-besaran ke Timur Tengah? Jadi guys, bulan Februari ini, tepatnya tanggal 3 Februari 2026, Amerika Serikat itu lagi ngebangun kekuatan militernya yang gede banget di Timur Tengah. Dan ini bukan asal kirim aja ya guys, tapi ini persiapan untuk kemungkinan ada operasi militer terhadap Iran. Sekarang, coba bayangin deh, Amerika Serikat sudah mengirim lebih dari 110 penerbangan pesawat angkut C-17, ditambah 5 penerbangan pesawat angkut yang super gede banget, C-5 Galaxy, dan pesawat-pesawat C-130 yang mengirim pasukan dan peralatan perang. Ini udah kayak pindahan rumah skala raksasa gitu, tapi isinya itu tank, rudal, sama ribuan tentara. Terus ada yang lebih seram lagi nih. Jadi di sana sekarang udah ada 20 pesawat pengisi bahan bakar udara, kayak KC-135 dan KC-46. Dan sebagian besar pesawat-pesawat itu sudah berada di Qatar, sama di Diego Garcia. Nah, fungsinya buat apa? Ya buat mengisi bahan bakar pesawat tempur pas lagi terbang. Jadi mereka nggak perlu turun dan bisa langsung serang target. Belum lagi, mereka mengirim 4 pesawat HC-130J Combat King. Ini adalah pesawat khusus buat misi pencarian dan penyelamatan tempur. Jadi kalau ada pilot yang jatuh di wilayah musuh, pesawat ini yang bakal nyelamatin mereka. Yang bikin makin serius guys, Amerika juga udah ngedeploy 3 pesawat E-11A yang fungsinya sebagai komunikasi udara di medan perang. Ada 2 di Arab Saudi, 1 baru saja mendarat di Yunani pada hari ini. Terus ada juga 1 pesawat RC-135 Rivet Joint di Qatar. Ini adalah pesawat mata-mata canggih yang bisa sadap komunikasi dan sinyal elektronik musuh. Meskipun katanya belum mulai operasi fokus ke Iran. Tapi yang paling mencurigakan nih, Amerika mengirim 1 pesawat WC-135R Constant Phoenix ke Inggris. Jadi ini pesawat punya julukan Nuke Sniffer atau pengendus nuklir. Tugasnya mendeteksi partikel radioaktif di udara buat mengawasi aktivitas nuklir. Jadi, kalau Iran mencoba tes senjata nuklir atau ada ledakan nuklir, pesawat ini langsung tahu. Dan dari sisi pesawat tempur, sudah ada 6 jet siluman F-35A yang sekarang lagi standby di Spanyol dan siap dikirim ke Timur Tengah kapan aja. Belum lagi, ada 4 pesawat EA-18G Growler. Ini pesawat perang elektronik yang bisa mematikan radar dan sistem pertahanan musuh. 2 lagi masih ada di Spanyol, tapi kemungkinan besar bakal menyusul. Dan yang udah operasional ada di Yordania. Ada 35 pesawat tempur F-15E Strike Eagle sama beberapa pesawat serang A-10 Thunderbolt. Sekarang, soal pertahanan udaranya. Dari 110 penerbangan angkut strategis tadi, ternyata lebih daripada 40 penerbangan itu khusus buat mengirim sistem pertahanan udara. Mereka mengirim sistem THAAD dan rudal Patriot MIM-104 dari Jepang, dipindahkan ke Timur Tengah. Ini adalah sistem pertahanan anti rudal paling canggih punya Amerika. Sistem-sistem ini kemungkinan dipasang di pangkalan-pangkalan kunci kayak ada di Qatar, di Arab Saudi, ada di Kuwait, Bahrain, sama di Yordania, buat melindungi dari serangan rudal Iran. Sekarang, ke angkatan lautnya, kapal induk USS Abraham Lincoln sama 3 kapal perusak kelas Arleigh Burke masih beroperasi di Laut Arab, dekat dengan perairan Oman. Ada 2 kapal perusak lainnya di Selat Hormuz dan di Teluk Persia. Ini adalah selat paling kritis di dunia karena sekitar 20% minyak dunia lewat sini. 1 kapal perusak lagi sekarang ada di Laut Merah dan Teluk Aqaba. Dan yang paling mematikan nih, kapal selam nuklir USS Georgia yang bisa membawa lebih dari 150 rudal jelajah Tomahawk. Posisinya sampai sekarang tidak diketahui, tapi dipercaya lagi beroperasi di suatu tempat di kawasan itu. Kemungkinan besar dia sedang berada di Mediterania. Kalian bayangkan saja ya, 1 kapal selam ini bisa meluncurkan 150 rudal ke berbagai target dalam hitungan menit. Dan musuh nggak bakal tahu kapal selamnya itu ada di mana. Jadi intinya guys, Amerika itu sekarang sedang mengembangkan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah sejak beberapa tahun terakhir. Dengan puluhan pesawat tempur, sistem pertahanan udara canggih, kapal perang, kapal selam nuklir, dan ribuan pasukan. Semua ini disiapkan untuk kemungkinan konflik dengan Iran yang bisa saja pecah kapan saja. Pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma gertakan atau ini emang persiapan buat perang beneran? Yang jelas, situasinya Timur Tengah sekarang lagi tegang banget dan dunia sedang menunggu apa yang bakal terjadi selanjutnya. Bagaimana guys menurut pendapat kalian? Ditulis di kolom komentar ya.